Ya, materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengenalan ilmu kimia yang dibawakan oleh saya sendiri, Irmawati ST. Nah, kompetensi dasar yaitu kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 4 hal yang akan kalian pelajari, yaitu peranan ilmu kimia, hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan laboratorium kimia. Nah, apakah ilmu kimia itu? Ya, mungkin ini tentang ilmu kimia, kalian mendapatkan persepsi yang salah ya. Setiap ada makanan atau minuman, selalu, jangan dimakan, itu mengandung zat kimia, jangan diminum, itu mengandung zat kimia. Nah, sekarang kita kenal dulu apa ilmu kimia itu. Kalau dilihat dari asal katanya, kimia itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata kimia, yang artinya perubahan zat. Jadi apa itu ilmu kimia? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Lalu, apa manfaat belajar kimia? Nah, dengan belajar kimia akan memberikan pemahaman kepada kalian terhadap alam sekitar dan proses yang terjadi. Jadi di gambar sini ada besi yang berkarat. Nah, mengapa besi bisa berkarat? Nah, itu nantinya yang akan kita pelajari di kimia. Lalu yang kedua, produk-produk apa saja yang menimbulkan masalah. Jadi tidak semua produk kimia itu bisa menimbulkan masalah. Nah, kita harus tahu yang menimbulkan masalah, produk apa saja. Kemudian yang ketiga, produk yang bermanfaat. Jadi produk yang bermanfaat kalau dilihat dari gambar sini, jadi ada bahan kimia pembersih seperti sabun mandi, sabun cuci, sampo, ada bahan pewangi seperti parfum, lalu ada bahan untuk pengusir serangga, misalnya anti nyamuk, insektisida, dan sebagainya. Lalu kemudian bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh yaitu ini, formalin. Jadi formalin ini kan fungsinya untuk mengawetkan mayat, tetapi ada beberapa oknum yang menyalahgunakan formalin ini dicampurkan ke dalam tahu dan bakso sehingga menjadi lebih awet dan tahan lama. Oke, peran kimia terhadap ilmu pengetahuan lainnya ada dalam bidang kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, dan kriminologi. Nah, peran ilmu kimia dalam dunia kedokteran yaitu digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Kemudian dalam bidang farmasi digunakan untuk obat-obatan. Kemudian dalam bidang pertanian, yaitu penggunaan pupuk. Nah, jadi di sini pupuknya pupuk urea. Urea itu rumus kimianya adalah CONH2 2 kali. Ada juga pupuk yang namanya NPK. Jadi N-nya itu adalah nitrogen, P-nya fosfor, dan K-nya adalah kalium. Nah, dalam bidang biologi berfungsi dalam metabolisme tubuh. Nah, jadi ketika kalian makan, maka zat kimia yang terkandung dalam makanan itu akan diubah menjadi energi kimia yang nantinya akan diubah lagi menjadi energi gerak. Sehingga ketika kalian selesai makan, kalian tidak akan merasa lemas lagi dan akan siap untuk melakukan aktivitas. Lalu dalam bidang seni, contohnya cat yang digunakan oleh para pelukis untuk menciptakan hasil karyanya berupa lukisan. Kemudian dalam bidang kriminologi, tes urin ya. Ini biasanya digunakan untuk mengetahui seseorang pemakai narkoba atau tidak. Kemudian dalam bidang kriminologi juga digunakan untuk mengidentifikasi sidik jari dari pelaku kriminal. Tuh.
Nah, kemudian reaksi kimia. Ciri-ciri reaksi kimia ada 4. Yang pertama, adanya perubahan warna. Yang kedua, adanya perubahan suhu. Yang ketiga, terbentuk endapan. Yang keempat, terbentuk gas. Nah, contoh perubahan warna pada reaksi kimia kita bisa lihat pada video berikut. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba untuk mempelajari ciri-ciri dari suatu reaksi kimia. Jadi dalam percobaan kali ini, kita akan belajar mencari tahu kapan sih sesuatu itu dikatakan terjadi reaksi kimia. Ciri yang pertama adalah akan terjadi perubahan warna. Dalam percobaan kali ini, kita membutuhkan beberapa zat seperti H2O2 20%, kemudian kita juga membutuhkan betadin, atau ini yang mereknya betadin ya, yang mengandung iodin atau obat merah atau apapun itu. Kemudian kita juga membutuhkan alkohol 70%. Kita juga teh yang sudah dicelupkan sehingga warnanya jadi coklat seperti itu. Dan kemudian 2 gelas kimia lainnya berisi air. Langkah pertama yang perlu kita lakukan, kita tambahkan betadin ini ke dalam larutan. Betadin ini teman-teman mengandung iodin, dan iodin ini ketika larut dalam air dia membentuk I3- dan menghasilkan warna kemerah-merahan, kuning kemerah-merahan ya. Kita akan lihat apakah nantinya dalam pencampuran beberapa zat ini terjadi reaksi. Kita coba aduk-aduk ya teman-teman ya. Wah, ternyata belum cukup. Jadi tambahkan sekitar beberapa mililiter atau sekitar 1 atau bahkan kurang. Oke, kita akan lihat di sini ini yang mengandung iodin, sedangkan ini merupakan air. Kita akan coba tambahkan 2 gelas ini dengan hidrogen peroksida. Kita lihat. Terjadi perubahan warna. Kita lihat ke gelas yang kedua. Dan sama juga ternyata teman-teman menghasilkan perubahan warna. Kita lihat yang air teh. Ternyata air teh tidak memberikan perubahan warna yang cukup signifikan. Oke, berarti ini kira-kira berubah warna nggak ya? Kalau dibandingkan dengan yang tadi, sebenarnya warnanya tidak berubah. Dia hanya menjadi semakin encer. Jadi warnanya jadi memudar. Kita bisa simpulkan bahwa ternyata iodin yang terkandung dalam obat merah ini itu akan bereaksi dengan hidrogen peroksida. Atau lebih tepatnya nanti kalau teman-teman belajar ini reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Sementara teh, zat dalam teh yang tadinya memang kita campurkan, ini tidak terjadi perubahan warna. Artinya memang tidak terjadi perubahan, tidak ada reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Kita juga bisa lihat beberapa contoh, ada banyak sekali contoh-contoh lainnya tentang perubahan warna itu sendiri. Jadi ketika kita menambahkan suatu zat, kemudian ada perubahan warna, itu artinya terjadi reaksi kimia. Kalau tidak ada perubahan, belum tentu tidak terjadi reaksi kimia teman-teman. Kita harus mengujinya dengan cara yang lain. Dan cara yang lain itu akan kita pelajari dalam beberapa percobaan berikutnya. Ya, itu tadi contoh perubahan warna pada reaksi kimia. Sekarang kita lanjutkan pada ciri yang kedua, yaitu perubahan suhu pada reaksi kimia. Nah, sekarang kalian silahkan simak video berikut. Ciri ketiga dari terjadinya suatu reaksi kimia adalah adanya perubahan suhu, baik kenaikan suhu maupun penurunan suhu. Nah, di percobaan kali ini kita akan mencoba menggunakan proses pelarutan amonium klorida atau salmiak dengan menggunakan air. Kita akan lihat apa hasilnya. Kita akan coba larutkan dalam jumlah tertentu. Jadi kira-kira sebanyak
ukurannya sekitar sekian ya. Kita akan coba larutkan dengan kira-kira 175 ml air. Kita cek. Akankah ada perubahan suhu? Ini sini kalau bisa dilihat ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini suhu menunjukkan 28 derajat Celcius. Sekarang kita akan coba aduk. Kita coba aduk amonium kloridanya. Dan kita perhatikan apakah akan terjadi suhu. Teman-teman bisa lihat ini terjadi perubahan suhu yang sangat signifikan ya. Awalnya dari 20-an derajat, 28 derajat, sekarang derajat. Nah, artinya ada penurunan suhu pada saat kita melarutkan amonium klorida ke dalam air. Nah, ini artinya terjadi reaksi antara amonium klorida dengan air. Dan reaksi itu kita menyebutnya reaksi pelarutan ya. Jadi pada umumnya senyawa-senyawa garam seperti amonium klorida ini ketika dilarutkan dalam air akan memberikan perubahan suhu yang cukup signifikan, baik kenaikan ataupun penurunan. Nah, ini bisa terus diaduk sampai nantinya larutan menjadi jenuh atau menjadi jernih. Oke. Jadi bisa kita simpulkan teman-teman bahwa bahwa pelarutan amonium klorida ke dalam air merupakan suatu reaksi kimia karena terjadi perubahan suhu, yaitu terjadi penurunan suhu yang mulanya dari 28 derajat menjadi 10 derajat Celcius. Ya, itulah tadi contoh perubahan suhu pada reaksi kimia. Jadi ciri reaksi kimia kalau suhunya berubah. Sekarang kita lanjutkan pada ciri reaksi kimia yang ketiga, yaitu pembentukan endapan. Nah, silahkan kalian simak video berikut. Ya, itu tadi contoh pembentukan endapan pada reaksi kimia. Jadi dari ketiga tabung reaksi tadi ada yang menghasilkan endapan yang banyak yang warna kuning, kemudian endapan yang sedang yang di tengah, kemudian endapan yang sedikit yang air kapur. Jadi intinya yang namanya endapan itu yang tadinya dia jernih berubah menjadi kabur. Kemudian setelah lama didiamkan maka di bagian dasarnya akan terbentuk zat padat berupa endapan. Nah, sekarang kita lanjut pada video yang keempat.
Nah, pembentukan gas pada reaksi kimia. Silakan disimak video berikut. Bahannya gas cup, terus tempat, air secukupnya, sama buka tutup. Terus ini masuknya 1, 2, 3, 4. Ini tutup. Oke, jadi itu tadi ciri reaksi kimia yang terakhir atau yang keempat, terbentuknya gas. Nah, Ibu rasa percobaan ini sangat sederhana. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah, kemudian alat dan bahan yang digunakan juga sangat mudah untuk didapatkan. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari agar kalian lebih mudah memahami tentang ilmu kimia. That's my best friend. That's my best friend. Audio Jungle. 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 Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest.
fueled by them to see the horizon. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, itulah tadi contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana? Menarik kan ilmu kimia itu? Ya, sekarang kita lanjutkan pada metode ilmiah. Apa sih itu metode ilmiah? Nah, metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Jadi, ketika kalian misalnya mempunyai cita-cita untuk menjadi ilmuwan atau peneliti, maka kalian harus berpikir secara metode ilmiah dan harus mempunyai langkah-langkah metode ilmiah. Nah, apa saja langkah-langkah metode ilmiah? Yang pertama, jika ada sesuatu di alam ini atau ada sesuatu yang kalian ingin tahu, ini kok bisa seperti ini ya? Nah, maka pertanyaan itu kalian harus cari jawabannya secara metode ilmiah. Nah, merumuskan masalah terlebih dahulu. Setelah kalian rumuskan masalahnya, lalu kumpulkan keterangan. Jadi keterangannya bisa dari berbagai sumber, kemudian menyusun hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Lalu dari hipotesis ini kalian melakukan eksperimen atau percobaan. Setelah itu kalian tarik kesimpulan. Kalau kesimpulan kalian sesuai dengan hipotesis, berarti sudah betul. Tetapi kalau misalnya kesimpulan kalian tidak sesuai dengan hipotesis, maka kalian harus menguji kesimpulan itu dengan eksperimen lagi. Jadi ini tahapan berpikir yang dilakukan oleh peneliti atau ilmuwan. Nah, ada yang ingin menjadi ilmuwan? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ketika kalian melakukan percobaan atau melakukan praktikum atau meneliti, maka ada 3 variabel yang ada di situ, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, sekarang kita akan lihat masing-masing perbedaannya. Apa sih variabel bebas? Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Lalu variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Pasti masih bingung kan? Nah, kalau masih bingung, sekarang silahkan saksikan contoh variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol berikut. Nomor 24, perhatikan gambar percobaan antara logam Mg dengan asam klorida. Ya, berdasarkan data percobaan tersebut yang merupakan variabel bebas, variabel terkontrol, dan variabel terikat adalah variabel bebas adalah variabel yang sengaja kita buat berbeda. Sedangkan variabel kontrol kita buat seragam atau sama, kita kontrol, tidak boleh berbeda satu dengan yang lain. Dan variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada variabel lain atau independen. Ya, dari sini terlihat variabel bebas adalah HCl. Ini adalah variabel bebas. Ini 0,1, 0,2, dan 0,3. Variabel kontrol itu yang sama, yaitu logam Mg-nya. Ukurannya sama. Ya, maka ini variabel kontrol. Ini 0,5, ini 0,5, ini juga 0,5. Sedangkan variabel terikat adalah lajunya. Ya, kita lajunya ini ternyata tergantung pada variabel bebasnya. Baik, ini adalah pembahasan nomor 24. Jawabannya adalah yang A. Ya, konsentrasi HCl variabel bebas, luas permukaan logam magnesium adalah variabel terkontrol, dan laju reaksi adalah variabel terikat. Ya, jadi variabel bebas itu variabel yang berbeda
bebas itu adalah variabel yang berbeda. Variabel terikat adalah variabel yang sama. Kemudian variabel kontrol tadi itu yang tergantung dari ini variabel bebas dan variabel terikat. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham. Nah, sekarang kita lanjutkan laboratorium kimia. Oke, karena kimia merupakan ilmu sains, maka ada yang namanya praktikum. Dan praktikum biasanya dilaksanakan di laboratorium kimia. Nah, di sini ada daftar nama-nama alat dan kegunaannya di laboratorium. Jadi, kegunaannya silahkan kalian baca sendiri. Ibu hanya menjelaskan namanya. Jadi, ini namanya tabung reaksi. Tadi di video tentang ciri-ciri reaksi kimia, itu sudah banyak juga ya. Jadi, kemudian ini Erlenmeyer. Kemudian ini gelas kimia atau gelas beker. Lalu yang ini adalah pipet tetes. Jadi ini semuanya alat untuk mengukur alat untuk mengukur volume. Kecuali ini tabung reaksi, di sini wadah untuk terjadinya reaksi. Nah, kemudian ini labu ukur, ini sama tabung reaksi, ini sama gelas beker atau gelas kimia, ini kemudian gelas ukur. Tuh. Jadi untuk menentukan volume atau mengukur volume bisa menggunakan gelas beker dan bisa menggunakan gelas ukur. Tetapi kalau mau lebih teliti, ini lebih tepat menggunakan gelas ukur. Oke, kemudian Erlenmeyer. Kemudian ini adalah pembakar spiritus. Lalu ini adalah tabung reaksi, kemudian batang pengaduk, ya dari namanya pasti fungsinya untuk mengaduk. Kemudian ini indikator universal, ini akan kalian gunakan di kelas 11 nanti pada materi asam basa. Lalu lampu senter, desikator berfungsi untuk mengeringkan, kemudian pinset, lalu penjepit tabung reaksi, kemudian sendok dan spatula. Jadi spatula juga fungsinya sama dengan sendok. Lalu pembakar Bunsen, sama fungsinya dengan ini pembakar spiritus. Ini juga sama, hanya bedanya yang ini terbuat dari kaca, yang ini terbuat dari aluminium. Lalu klem buret, kemudian klem serbaguna, kemudian klem 3 jari. Jadi ini sama, berfungsi untuk menjepit statif dan menjepit tabung reaksi. Kemudian ini kaki 3. Lalu ini ring, tang gelas kimia, tang krus, lalu ada rak tabung reaksi, sama dengan ini, cuman bedanya yang ini terbuat dari plastik, kalau yang ini terbuat dari kayu. Lalu ada pelindung muka atau face shield. Nah, ini yang lagi banyak digunakan sekarang. Lalu botol Regen, yang mana botol Regen ini? Kemudian botol cuci atau botol semprot ini, fungsinya untuk membersihkan alat-alat kimia. Lalu pesawat klip, pipet tetes. Nah, ini biasanya digunakan pada materi asam basa, lumpang dan alu. Fungsinya untuk menghaluskan, seperti cobek ya fungsinya. Kemudian ini tadi sudah gelas kimia, pipet gondok. Nah, untuk mengambil volume. Ini kalau butuh ketelitian yang tinggi menggunakan pipet gondok. Ini sama labu Erlenmeyer, labu dasar rata, cawan Petri. Berfungsi sebagai penyimpanan zat cair. Kemudian gelas arloji, kemudian termometer. Lalu tabung reaksi lagi, corong, pembakar spiritus. Nah, sekarang kita lanjut pada zat kimia yang berbahaya. Jadi di dalam lab biasanya, umumnya terdapat bahan-bahan kimia. Nah, bahan kimia itu ditempatkan dalam suatu wadah berupa botol, kemudian di botol tersebut ada tanda atau ada gambar yang menunjukkan simbol dari zat kimia tersebut. Jadi kalau dia tandanya seperti ini, tengkorak, artinya beracun. Jangan didekati ya. Contohnya seperti sianida, ini beracun. Kemudian kalau tanda silang berarti berbahaya. Kemudian kalau ini berarti mudah meledak. Jadi biasanya zat-zat yang seperti ini tidak disimpan di udara terbuka. Kenapa? Karena dia mudah sekali bereaksi dengan udara. Kemudian ini berarti mudah terbakar. Contohnya seperti bensin. Kemudian ini korosif. Contohnya seperti NaOH atau natrium hidroksida. Lalu ini
pengoksidasi atau oksidator. Contohnya seperti KMNO4. Oke, Ibu rasa sekian dulu materi tentang pengenalan ilmu kimia. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan lewat chat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.